Berawal dari bagian terdingin bumi, bukan kutub utara maupun selatan, melainkan sesuatu di atas kita yang mencapai suhu minus 95 derajat, dan lapisan ozon satu-satunya pelindung yang bertahan hingga sekarang ini. Berlanjut di kapal penelitian bintang di Laut Australia, yang terhubung dengan ICRO, sebuah institut pengamat cuaca internasional. Sementara di kantor cabang ICRO di Cina, beberapa staf seperti Jack, Alec, dan Zoe sedang mengawasi gerhana yang sedang berlangsung untuk memantau perubahan iklim. Di tengah gerhana yang sedang berlangsung, penurunan suhu terjadi di lapisan ozon sekitar 11 derajat. Dan tanpa mereka sadari, perubahan di lapisan atmosfer mulai terbentuk setelah gerhana berlalu. Di saat yang sama, Jack menerima telepon dari istrinya bernama Emma yang sedang menunggu bersama pengacara untuk menyelesaikan perceraian. Mendengar percakapan antara Jack dan istrinya, Zoe dan Alec mengerti keadaan Jack, membiarkannya untuk pulang. Di saat yang sama, dampak dari perubahan atmosfer membuat lapisan ozon berlubang, dan dari lubang tersebut muncullah kabut dingin yang dengan cepat membekukan kapal ICRO yang berada di Laut Australia. Sementara itu, Jack menerima telepon dari bosnya bernama Walter untuk meminta laporan dari Jack. Meski Walter kesal dengan Jack yang terus menunda laporannya dan selalu menghabiskan anggaran, ia tak bisa berbuat banyak karena Jack merupakan penelitian terbaik di ICRO. Selang beberapa saat, Jack pun tiba di rumah bertemu istri dan pengacaranya. Sang pengacara mencoba mediasi keduanya untuk tidak bercerai, namun keduanya tetap pada pendiriannya masing-masing. Alasannya, Emma sudah tak tahan harus terus berpindah bahkan ke Beijing untuk bersama Jack. Sementara Jack beralasan bahwa ia hanya memenuhi tugasnya sebagai peneliti di ICRO. Meski begitu, Jack masih ingin mempertahankan keluarganya dengan mempercepat proyek di Beijing untuk kembali ke negaranya. Selain hubungan buruk dengan Emma, Jack juga mengalami hal serupa dengan anaknya yang bernama Naomi. Naomi selalu menyalahkan Jack karena mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Akibatnya ia selalu berpindah sekolah, berganti teman, terus menyesuaikan budaya negara lain. Bahkan Jack selalu lupa dengan ulang tahun Naomi. Sementara itu, kabut dingin menyebar cepat hingga ke Pulau Kakiko, dan suhu dingin ekstrim dari kabut tersebut membekukan semua yang dilaluinya. Di keesokan harinya, Jack menerima telepon dari tim evakuasi mengenai kapal ICRO yang ditemukan. Setelah menerima telepon tersebut, Jack ditemani Zoe langsung menuju ke pelabuhan yang letaknya 107 mil sebelah selatan Hobart. Dari pernyataan salah satu kru evakuasi, ditemukan 15 kru kapal termasuk Alec dalam keadaan tak bernyawa. Kru penyelamat tidak mengetahui pasti penyebabnya, selain kerusakan jaringan di seluruh tubuh. Untuk sementara, Jack dan Zoe hanya bisa menunggu sampai hasil otopsi keluar. Mendengar hal itu, Zoe dan Jack pun masuk ke dalam kapal untuk menemukan petunjuk. Namun di dalam kapal, hampir semua bagian kapal rusak akibat kondensi, termasuk hard drive. Penemuan itu langsung diberitahu oleh Walter yang sedang berada di USA. Kemudian Jack dan Zoe pun membawa hard drive yang mereka temukan untuk digali datanya. Sayangnya akibat air di dalam hard drive, banyak file yang korup, dan satu-satunya yang Jack temukan gambar dari satelit mengenai lapisan ozon yang rusak. Di saat yang sama, Jack mendapat informasi mengenai hasil otopsi dari Emma yang seorang dokter. Sementara itu, di Sydney, Australia, Badan Respon Darurat mendeteksi adanya angin dingin yang letaknya 750 km dari pantai selatan. Meski dilihat dari isothermalism terlihat tidak biasa, namun melihat suhu di sirkumpilar masih normal, mereka pun mengabaikan fenomena tersebut. Di sisi lain, Jack yang tiba di ruang otopsi diperlihatkan salah satu korban dengan beberapa bagian tubuh yang menghitam. Dari hasil otopsi, korban mengalami es kristalasi densansi, sebuah fenomena di mana semua sel dalam tubuh menjadi kristal es. Fenomena tersebut hanya bisa terjadi saat korban terkena suhu di bawah minus 65 sampai minus 75 derajat.
Dan saat itu terjadi, korban tidak menyadari bahwa ia tewas akibat membeku. Notice the crystallized fractures around the outer edges? 72 hours ago. Tak lama, Jack kembali mendapat telepon dari Zoe mengenai temuannya tentang perubahan suhu sempat terjadi di titik bintang utara saat gerhana berlangsung. Dari temuan itu, Zoe diminta membuat simulasi dari data mesosfer, ozon, dan gerhana. Di saat yang sama, kabut dingin mulai menuju ke Pulau Crowet, 315 km selatan dari Howard. Sementara itu, setelah simulasi dilakukan, Jack menghubungi Walter yang berada di pusat ICRO di Philadelphia. Dari hasil simulasi, Jack mengungkapkan gerhana mempengaruhi mesosfer yang menyebabkan penurunan suhu dan meningkatkan kerapatan udara. Lapisan ozon yang melindungi bumi terlalu lemah karena polusi antropogenik dan tekanan dari atmosfer membuat lubang di lapisan ozon yang mengakibatkan udara dingin turun dan udara hangat menaik. Hasilnya, mesosfer mulai membentuk corong melalui ozon ke Laut Pasifik. Semua kejadian itu akhirnya membentuk front dingin yang mematikan dengan suhu mencapai minus 95 derajat. Meski akan sedikit hangat saat menyentuh permukaan, namun Jack percaya front dingin masih mampu membekukan manusia dan kapal. Sayangnya, semua teori itu ditolak Walter dengan alasan hanya simulasi tanpa ada bukti. Walter ingin Jack membuktikan teorinya dengan membuat dokumentasi. Dan untuk merespon Walter, Jack meminta akses ke satelit, namun hal itu juga ditolak dengan alasan menghindari kepanikan publik. Tambah bukti, Walter hanya ingin meminta semua data biar staf pusat ICRO bernama John lah yang menganalisanya. Meski gagasan Jack ditolak Walter, Jack masih mempunyai cara lain, yaitu menggunakan satelit militer yang Jack retas. Setelah satelit berhasil diakses, Jack menyerahkan dokumentasi ke Zoe. Sementara Jack mempersiapkan antisipasi dengan menemui kepala badan darurat bencana bernama William. Dan sebelum Jack pergi, Zoe yang gemar manis meminta membawakan coklat tanpa memedulikan gula darahnya. Namun setelah Jack menjelaskan teorinya, William menolak menyembunyikan alarm bencana. Selain teori yang belum terbukti, hal itu di luar wewenang William karena ia tidak ingin disalahkan dan dipecat dari pekerjaannya. Bahkan saat Jack menjelaskan udara beku yang mampu membunuh semua orang, namun tanpa adanya bukti, William tetap menolak permintaan Jack. No, we just have 15 bodies. You did. Within an hour we were tracking it. CO2. Oh, come on, Brent, that doesn't make any sense. Setelah gagal membujuk William, Jack bergegas ke sekolah Naomi untuk menjemputnya. Namun setibanya di sana, Naomi ternyata sedang pergi bersama kedua temannya ke pantai. Selain Jack yang peduli dengan keluarganya, Walter juga melakukan hal serupa dengan menghubungi untuk bertanya yang berada di kapal pesiar di Alaska. I'm sorry. Well, that sounds exciting. Fun on the rest of your trip, And they have a wonderful casino. I love you. Love you too. Dalam perjalanan menuju ke pantai, Jack sempat memberi kabar ke Emma untuk segera evakuasi karena kabut dingin akan segera datang. Meski terlihat ragu karena sekarang musim semi, Emma masih mempercayai Jack mengenai apa yang didengarnya. Benar saja, tak lama Jack mendapat telepon dari Zoe mengenai perubahan suhu di dekat pantai Howard. Segera, setelah mendengar informasi itu, Jack pun langsung tancap gas. Sesampai di pantai, Jack menemukan Naomi berserta kedua temannya yang sedang terpaku melihat kabut dingin yang mulai mendekat. Meski Naomi bisa diselamatkan, namun kedua temannya yang lebih dekat dengan kabut berakhir membeku. Sambil dikejar kabut dingin, Jack segera menghubungi William untuk memberitahukan apa yang Jack lihat. Dan dengan kesaksian dari Jack sekaligus bukti, William pun segera memberitahukan ke pusat respon darurat Australia. Setelah informasi didapatkan, pihak Australia Departemen langsung menghubungi semua saluran TV dan radio. Sementara itu, Jack kembali menghubungi Emma yang sudah tiba di rumah kedua orang tuanya untuk tetap di rumah karena Jack sendiri tak tahu sebenarnya jauh penyebaran kabut dinginnya. Sesaat setelah peringatan diberikan di radio maupun televisi, semua warga Australia pun mulai panik berhamburan. Mereka berbondong-bondong panik membeli apapun yang bisa menjaga tetap hangat, bahkan menutup rapat rumah mereka. Di saat yang sama, Zoe telah menyelesaikan dokumentasi dan memastikan teori Jack mengenai lapisan ozon berlubang.
Mendengar hal itu, Zhou pun diminta untuk segera mengirimkan ke pusat ICRO maupun lembaga terkait penyelamatan dan bencana. Namun kabut dingin menyebar begitu cepat hingga mencapai kota Hobart. Tampaknya pesawat yang hendak mendarat langsung mengalami malfungsi hingga terjatuh dan meledak. Selain itu, ratusan warga yang terlambat dievakuasi juga langsung membeku seketika saat kabut dingin menerpanya. Begitu pula dengan seorang warga berada di dalam mobil. Bahkan warga yang berlindung di dalam rumah tak luput dari dinginnya kabut tersebut. Di sisi lain, Jack yang terus terpacu dengan kabut dingin akhirnya tiba di kantor ICRO. Di sana, Jack, Naomi, dan Zhou berlindung sambil memantau pergerakan kabut dingin. Kemudian, Zhou pun mulai menganalisa kabut dingin dan mendapati suhu kabut tersebut mencapai minus 68 derajat Celcius. Dan berkat generator di gedung ICRO, mereka pun tetap hangat untuk sementara waktu. Di sisi lain, Jack mencoba menghubungi Emma dan kedua orang tuanya untuk memastikan keadaan. Namun saat setelah terhubung, telepon langsung terputus lantaran tiang pemancar sinyal ikut membeku. Di saat yang sama, kabut dingin mulai menuju ke tempat Emma tinggal. Dan sesaat sebelum kabut dingin datang, Emma berhasil menyelamatkan seorang dengan kondisi hipotermia. I'm sure he found shelter with someone. Sementara itu di kantor pusat respon darurat, terpantaulah jalanan yang membeku melalui CCTV. Tak lama William pun menghubungi departemen untuk memberitahukan kondisi pengungsi di Gim yang mulai ketinginan. Beberapa jam kemudian, Jack pun berhasil menganalisa bahwa emisi dapat membantu menutup ozon. Dengan segera ia pun menelpon Walter untuk mendapat dukungan dari ICRO. Namun Walter sudah menyiapkan rencana sendiri dengan menyiapkan 300 balon udara berisi magnesium. Kemudian pesawat akan menembak rudal berisi fosfor guna memicu ionisasi dan menutup celah ozonnya. Setelah mendengar rencana Walter, Jack menegaskan rencana itu tidak akan berhasil. Yang perlu dilakukan adalah seorang yang bekerja sama dengan alam bukan melawannya. Jack berpendapat harus menyelesaikan dari atas dengan merangsang mesosfer sehingga alam dapat menciptakan ozon baru menggunakan bantuan petir. Jack kemudian meminta semua data ICRO untuk memberi bantuan, namun hal itu ditolak karena Walter percaya dengan analisa para ahli terbaiknya. Setelah idenya ditolak, Jack tetap pada idenya dengan minta Zhou untuk kembali melakukan simulasi. Namun masalah baru kembali muncul saat terpantau dari satelit, 3 retakan lainnya mulai terbentuk. Penyebabnya karena retakan pertama menciptakan getaran hingga membuat retakan baru. Akibat dari retakan yang baru muncul, kabut dingin mulai menjalar ke Tokyo, Jepang, Rusia, Inggris, dan rumahnya Kuple. Di saat yang sama, Walter menelpon untuk mengabarkan siap untuk menerbangkan balon berisi magnesium. Dan untuk ketiga retakan yang baru muncul, Walter sudah menghubungi 12 negara untuk melakukan respon darurat. Dan semua staf di kantor tersebut harus tetap bertahan saat kabut dingin mulai menyelimuti gedungnya. Mereka sadar hanya para pekerja yang menjadi garis pertahanan terakhir umat manusia. Sit down, please, everybody. It's okay. We are safe. We're the last line of defense, people. Di tempat berbeda, setelah rapat dengan para petinggi USA, asisten Walter bernama Ross menyarankan agar Walter menyiapkan rencana cadangan dengan melibatkan Jack. Namun Walter tetap pada pendiriannya karena berdasarkan analisa, 85% rencananya akan berhasil. Apapun rencananya, hal itu harus segera dilakukan karena berdasarkan data 20% bumi mulai membeku dan kabut dingin terus meluas secara masif. Sedangkan di pangkalan udara Queensland, Australia, ratusan balon berisi magnesium siap diluncurkan menunggu perintah. Waktu pun semakin mepet saat kabut dingin terpantau mulai mendekat ke kapal induk USS Adam yang menjadi tempat pesawat untuk memicu balon udara. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, akhirnya pelepasan udara dipercepat untuk menghindari pesawat membeku terkandung kabut dingin. Never seen one move this fast before. Sementara itu, hasil dari simulasi yang Zhou lakukan ternyata gagal.
Dan Jack pun beralih menggunakan amonium nitrat untuk merangsang mesosfer. Di saat yang sama, sesaat setelah balon udara dilepaskan, kapten kapal USS Adam segera memerintahkan beberapa pesawat untuk lepas landas. Tak lama, kabut dingin pun mulai menyelimuti kapal, membuat Walter kehilangan kontak dengan kapal USS Adam. Di tengah semua orang menguasai radar, Ross menghubungi Jack tanpa sepengetahuan Walter untuk memberitahukan semua data kru. Ross berharap Jack akan segera turun tangan jika rencana Walter gagal. Dan setelah balon mencapai mesosfer dan pesawat ketinggian maksimum, balon pun melepaskan gas magnesium diikuti rudal yang mengarah ke balon tersebut. Di tengah operasi berlangsung, Naomi mulai khawatir dengan ibunya, sementara Jack malah sibuk menatap layar tanpa berupaya menelepon untuk menanyakan kabarnya. Mendengar hal itu, Jack pun menjelaskan berapa khawatirnya dengan Emma, namun Jack bekerja demi Emma, Naomi, bahkan seluruh dunia. Jack hanya bisa berharap rencana Walter berhasil dan mereka bisa menemui Emma. Namun sesaat setelah ledakan terjadi, tak ada perubahan signifikan karena lapisan ozon 0,7% yang berarti rencana mereka gagal. Akhirnya dengan rekomendasi Ross, Walter pun menghubungi Jack untuk mendapatkan saran. Jack akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai tembakan roket mengandung amonium nitrat. Jack berencana membiarkan amonium nitrat membentuk awan buatan yang akan memicu reaksi berantai dan alam akan menyembuhkan dirinya sendiri. Karena hanya satu-satunya jalan, Walter pun meminta agar Jack melakukan perhitungan dan mengirimnya ke Walter. Perhitungan yang dimaksud berupa komposisi, jarak, atau hal apapun yang berkaitan dengan peluncuran roket. Seiring waktu berlalu, korban semakin bertambah, termasuk istri Walter yang berada di kapal pesiar yang terkandung freezing frog. Di tengah Jack melakukan perhitungan, situasi semakin rumit karena Zoe tiba-tiba ambruk karena gula darah yang naik. Untuk mengobati Zoe, Jack pun membutuhkan insulin yang berada di apotek. Sleep, she can go into a coma. We'll be back as soon as I can. Sesaat setelah Jack pergi, Walter kembali menghubungi dan yang menjawab Naomi. Singkat cerita, saat Naomi sedang mengirim data perhitungan, tiba-tiba generator kehilangan daya. Hal itu langsung membuat Walter frustasi. Untungnya Jack datang sambil membawa insulin. Setelah menyuntikkan insulin, Jack segera ke ruang generator. Di sisi lain, Walter terus didesak untuk segera membuat keputusan karena kabut dingin mulai menyebar ke seluruh dunia. Sementara Jack yang bekerja melawan waktu akhirnya berhasil menghidupkan kembali generatornya. Dan dengan perhitungan yang dikirim ke Walter, rudal berisi amonium nitrat segera diluncurkan. 8 minutes to target. Saat rudal mendekati target, semua orang pun fokus ke layar berharap rencana kali ini berhasil. Setelah rudal melewati retakan, sebuah awan petir pun terpicu, sementara para staf dan manusia di penjuru dunia hanya bisa menunggu. Akhirnya dampak mulai terlihat saat satelit menampilkan data lapisan ozon meningkat 80% yang menandakan rencana Jack berhasil. Meski bencana berhasil teratasi, Walter tetap termenung karena egonya, ratusan ribu nyawa hilang termasuk istrinya. Sementara itu, suhu mulai menghangat berkat bantuan sinar matahari dan Jack pun berakhir damai dengan istrinya. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Arctic Blast yang dirilis pada tahun 2010. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.